Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah peristiwa yang ternyata sampai gebrak-gebrak meja gitu katanya, ya. Ini, waduh, bahkan kalau kita lihat beritanya di sini, seakan-akan Adian Napitupulu itu merasa mau dihabisi oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Nah, supaya lebih jelas ya berita ini saya bahas, saya ambil dari dua sumber berita supaya lebih komplit gitu ya. Nah, kita lihat dulu ini satu ya, dari Pos Kota ya. Ini baru ini berita hari Senin 29 Mei ya, baru 2 hari yang lalu ini ya. 29 Mei 2023. Ini jam 9 pagi ini beritanya. Judul beritanya ini tentang isi percakapan ribut antara Luhut dan Adian sampai meja digebrak. Jangan ngelawan aku ya. Wah, itu nanti kita lihat itu kata-katanya Pak Luhut. Terus kemudian yang sebelahnya itu, kenapa mau habisi aku? Nah, itu Adian melawan gitu. Ini seru ini seru. Maka dari itu nanti kita lihat lagi di bagian akhir sumber yang kedua. Maka dari itu jangan di skip nih videonya ini ya, supaya Anda mendapatkan nuansa atau konteks dari masalahnya yang utuh gitu ya. Kadang-kadang kalau kita lihat dari satu sumber berita saja agak kurang. Nanti ada sumber berita kedua yang melengkapi. Nah, ini kita lihat dulu nih yang berita yang 2 hari yang lalu ya. Nah, di sini katanya, kalau kita lihat nih, ini kan beritanya begini ya, saya bacakan apa adanya ya, saya nggak nambahin nih ya. Belum lama ini katanya, Menkom Marves Maritim dan Investasi ya, Luhut Binsar Panjaitan dan politisi PDIP Adian Napitupulu rupanya terlibat pertengkaran panas katanya. Pertengkaran Luhut dan Adian ini diungkap oleh politisi senior PDIP Panda Nababan. Panda mengungkap itu dalam podcast Total Politik ya. Belakangan podcast tersebut mengkonfirmasi isu pertengkaran dengan Luhut antara Luhut dan Adian langsung ya. Hingga akhirnya Adian mengakuinya dalam podcast yang tayang pada Minggu 28 Mei. Berarti juga baru ya. Adian mengakui bahwa kejadian ini benar dan sudah diakui di podcast pada tanggal 28 Mei. Nah, di sini diketahui sebelumnya Panda Nababan bercerita soal pertemuan mereka bertiga. Jadi ada Panda, ada Adian, ada Pak Luhut Binsar Panjaitan, ya. Sampai kemudian muncul topik yang membuat keduanya bersitegang. Cekcok antara Luhut dan Adian kemudian diceritakan lengkap oleh Panda Nababan. Ya. Nah, ini nih isi percakapan ributnya nih antara Pak Luhut dan Adian. Menurut Panda katanya awalnya Luhut menegur Adian dan Panda. Jadi yang ditegur itu Luhut dan Panda ditegur oleh yang ditegur oleh Luhut itu Adian dan Panda maksudnya, yang dinilai kerap membebani presiden ya dengan masalah. Menurut dia seharusnya presiden justru lebih sering dibantu, bukan ditambah dengan berbagai masalah baru. Jadi dianggapnya Adian dan Panda Nababan selalu memberikan masalah, bukan membantu, kira-kira gitu ya. Nah, berikut nih katanya percakapan antara Luhut, Adian, maksudnya dan Adian gitu ya, yang diceritakan oleh Panda Nababan apa nih di stat redaksi, ya mungkin yang dicatat redaksi kali ya, Senin 29 Mei 2023. Nah, sini ya. Ini pertama kali Pak Luhut nih bilang gini, kalian berdua, wah maksudnya dia berbicara kepada Pak Panda dan Adian. Kalau ketemu presiden jangan kasih pikiran-pikiran berat lah, bikin persoalan gitu.
Adian langsung nanggepi, soal apa? Gitu. Ya, kalau ketemu presiden tuh kita harus membantu menyelesaikan persoalan, bukan membawa persoalan. Kata Luhut lagi. Terus Adian bilang, nggak pernah aku, gitu. Kemudian Luhut sepertinya marah gini ya, dia bilang, kau dengar dong, aku ngomong, kau aku nasihati, kata Luhut. Enggak lah, nggak perlu aku dinasehati, ujar Adian. Panas pasti dah ini ya. Kamu, jangan ngelawan-ngelawan aku ya, kata Luhut ya. Kemudian Luhut bilang lagi, aku sudah biasa ngabisin orang, kata Luhut lagi. Astaga, ini dibongkar abis nih ya. Saya senang juga nih bacanya ya. Kemudian Adian jawab, emang kenapa rupanya mau habisi aku? Aku juga biasa diancam dengan kematian, kata Adian gitu. Nah, jadi ributlah mereka cekcok. Nah, saat keduanya terlibat percekcokan panas, Panda Nababan kemudian langsung mereranya. Kata Panda, keduanya langsung ditegur agar pertengkaran itu berhenti diselesaikan. Nah, terus Panda bilang gini, ngapain kalian berdua ribut? Aku bilang begitu, kata Panda. Jadi dia mencoba merelai pertengkaran antara Pak Luhut dan Adian. Nah, di sini dikatakan Adian kini merasa dijauhkan dengan Jokowi. Nah, percekcokan tadi yang dengan Pak Luhut itu diakui oleh Adian. Adian menceritakan akar masalahnya. Mengapa akhirnya dia bisa dianggap kerap membawa problem ke Jokowi. Ya. Terus dia bilang, bagaimana ya? Dia bilang bahwa kita itu sering membawa masalah buat presiden katanya. Kita kan intens bertemu per 3 bulan, per 4 bulan. Dan memang kita selalu bawa masalah, seperti masalah tanah rakyat dan sebagainya, kata Adian. Adian juga mengaku kerap mengangkat masalah soal tahanan politik dan narapidana politik, kemudian yang berhubungan dengan Papua, termasuk soal nasib tanah-tanah yang dikuasai keluarga Soeharto. Iya, jadi dia ngangkat masalah gitu ya kalau ketemu Pak Presiden. Hal itulah yang kemudian oleh Luhut dianggap membawa masalah bagi Presiden Jokowi katanya. Kemudian Adian waktu itu bertanya gitu ya kepada Pak Luhut, lalu maksud abang saya harus bawa apa dong? Kira-kira gitu kan, kalau nggak boleh bawa masalah ya. Bawa perempuan, bawa duit, atau apa gitu. Wah, ini kan, waduh, gayung bersambut gitu ya. Kemudian Adian bilang lagi, saya memilih Presiden Jokowi menjadi presiden karena percaya dia mampu menyelesaikan masalah. Kalau dia sudah terpilih, yang harus kita bawa adalah masalah-masalah. Ya benar juga sih ya. Dia memilih Pak Jokowi karena dianggap Pak Jokowi bisa menyelesaikan masalah. Oleh karena itu begitu jadi presiden ya saya bawa masalahnya untuk dipecahkan. Ya benar juga sih ya. Nggak salah loh, ya kan. Sebab Presiden Jokowi, kata Adian, dipilih bukan untuk menikmati kursi empuk. Setuju saya. Menikmati kekuasaan, menikmati kemegahan istana, akan tetapi untuk menyelesaikan seluruh masalah-masalah bangsa. Benar sih, setuju saya. Ya mungkin dia marah, kata Adian, ya kan. Jadi kita bertengkar, berdebat, segala macam lah. Dan dia orangnya kan memang begitu kan, katanya. Ya maksudnya Pak Luhut memang begitu kan orangnya. Kita juga tidak bisa dong kemudian digertak-gertak seperti itu. Maksudnya disuruh diam, nggak boleh bawa masalah. Nggak bisa kita digertak-gertak gitu. Kira-kira itu maksudnya Adian. Ketika kejadian katanya, Adian bilang, Luhut masing sangat hormat kepada Panda Nababan. Sehingga ia menghentikan pertengkarannya. Karena kan direrai kan sama Panda Nababan. Jadi dianggap Luhut itu masing hormat sama Panda Nababan. Tetapi kata Adian, ia merasa setelah pertengkaran itu dirinya seolah dibuat merasa jauh dengan pihak istana. Sebab katanya terakhir Adian bertemu Jokowi pada Juli 2022. Padahal sebelumnya ia selalu bertemu intens tiap 3 bulan sekali. Artinya sejak Juli 2022 sampai sekarang Adian nggak bisa ketemu lagi sama Pak Jokowi. Berarti sudah mau jalan setahun nih.
Kira-kira ini maksudnya Adian ya. Terakhir, dia bilang terakhir ketemu Juli 2022. Ini kan sudah mau masuk Juni ya, sudah 11 bulan lah ya. Dia nggak ketemu-ketemu nih, padahal biasanya intens tiap 3 bulan sekali. Nah, sejak saat itu memang sepertinya saya seperti diblok dari lingkaran istana. Sebab terakhir ketemu Pak Jokowi itu Juli tahun lalu, katanya. Akan tetapi Adian merasa pasca pertengkaran itu dirinya seolah dibuat merasa jauh dengan pihak istana. Ya gitu deh. Astaga. Nah, walaupun begitu katanya, Adian bilang tak merasa dirugikan. Sebab pihak-pihak yang merasa terganggu adalah orang-orang di sekitar Jokowi. Saya tidak dirugikan. Orang saya tidak bergantung apapun pada presiden. Saya tidak pernah minta apapun. Tidak pernah minta proyek, tidak pernah minta uang, tidak pernah minta segala macam katanya. Tapi mungkin ya orang di sekeliling beliau merasa terganggu. Kenapa terganggu? Ya mungkin karena saya tidak dianggap membawa rejeki, cuman membawa masalah. Jadi intinya adalah Adian itu bertengkar dengan Pak Luhut karena Pak Luhut menganggap Adian tuh kalau ketemu Pak Jokowi yang dibawa masalah melulu. Lah iyalah kata Adian. Kan beliau saya pilih bukan hanya untuk duduk di kursi empuk. Saya mau beliau itu jadi presiden supaya saya bisa membawa masalah yang mana sebelumnya saya yakin beliau bisa memecahkan masalah. Ya nggak salah sih, ya kan? Karena Adian bilang dia pilih Pak Jokowi karena dia percaya Pak Jokowi bisa memecahkan masalah. Oleh karena itu setelah terpilih ya saya membawa masalah untuk dipecahkan gitu. Itulah yang membuat pertengkaran. Oke, nah itu dari sumber pertama ya, dari Pos Kota ya, yang baru 2 hari, berarti ini berita baru sebenarnya. Tetapi begitu saya cari masalah yang sebenarnya apa, kejadiannya itu tepatnya kapan, di mana saya ketemu nih berita dari Warta Ekonomi. Judulnya Adian ke Luhut, maksudnya Adian berkata kepada Pak Luhut, mau habisi aku. Nah kan tadi kita tahu kan, dia diancam gitu ya. Aku biasa diancam mati, emang aku takut. Nah ini judul berita di Warta Ekonomi. Tetapi yang menarik di sini ketika saya lihat berita ini, ternyata ini berita lama. Rabu 11 Januari 2023. Ya kira-kira hampir 6 bulan yang lalu. Ya 5 bulan lah, 5 bulan lebih lah. Belum 6 lah. Jadi sebenarnya pertengkaran itu bukan baru-baru ini. Memang Pos Kota itu memberitakan hasil podcast di Total Politik. Tetapi kejadiannya ternyata itu dari Januari 2023. Nih kita lihat di sini ya, di Warta Ekonomi. Di sini kalau saya lihat di sini katanya Panda ya sama kayak tadi lah ya, membantah, berani melawan dan membantah Luhut. Ya, yang walaupun Pak Luhut akhirnya jadi kesal gitu. Jangan kau lawan-lawan aku sudah biasa habisi orang ya. Seperti yang tadi lah, benar ya. Yang seperti diberitakan oleh Pos Kota mengutip podcast di Total Politik. Nah, tetapi di sini di Warta Ekonomi yang dikutip adalah Adian bilang, ya habisilah. Emang aku takut. Nah, kira-kira dia menanggapinya begitu gitu. Nah, setelah itu barulah si Pak Panda Nababan melerai pertengkaran itulah gitu ya. Nah, menariknya di sini di Warta Ekonomi ini disebutnya cukup detail ya. Ini terjadinya sekitar setahun yang lalu. Nah, kalau berita ini Januari 2023 dan dikatakan di sini peristiwa ini terjadi sekitar setahun yang lalu, artinya peristiwa ini sebenarnya sudah kira-kira gitu ya 1,5 tahun deh gitu ya kan. Karena di Januari ini Warta Ekonomi bilang peristiwa ini terjadi sekitar 1 tahun yang lalu. Jadi bukan peristiwa baru sebenarnya, tetapi menjadi peristiwa baru seakan-akan karena diangkat di podcast Total Politik ya. Nah, Panda Nababan waktu itu memang dia menyaksikan langsung peristiwa itu ya. Nah, di situ dikatakan
Waktu itu Pak Luhut baru balik dari Tiongkok ya, mengundang Adian Apitupolu untuk membicarakan masalah pembebasan tanah ex Cendana di daerah Bogor. Jadi sebenarnya pertemuan itu memang untuk membicarakan masalah kan sebenarnya kan, masalah pembebasan tanah gitu. Nah, kala itu Adian itu menganggap Menteri Pertanahan waktu itu Sofyan Djalil tidak tegas dalam masalah pembebasan lahan milik keluarga Cendana katanya. Oleh karena itu Adian meminta Pak Luhut untuk menegur Sofyan Djalil. Astaga, begitu toh ceritanya. Nah, kemudian akhirnya Pak Luhut mengundang Adian membicarakan masalah tersebut ya, dan juga mengajak Panda Nababan untuk menemaninya. Pertemuannya itu ada di Hotel Grand Hyatt ya, Grand Hyatt. Ya, datanglah Panda dan Adian ini menemui Pak Luhut di Hotel Bintang 5 itu. Nah, di tengah-tengah diskusi itu ya terjadi diskusi yang panas tadi. Pak Luhut minta agar Panda dan Adian jangan memberikan pikiran berat kepada Presiden Jokowi. Oleh karena itu langsung Adian itu menanggapi respon, saya nggak pernah memberikan persoalan gitu kan. Jadi mesti kasih apa? Perempuan, duit. Wah, kacau juga nih Adian ya. Tapi saya senang juga ya dia ceplas-ceplos gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini Luhut minta kepada Adian dan Panda agar, waduh, jadi ini ada masalah lain lagi nih ya. Satu, dia minta untuk jangan membawa-bawa masalah ya, karena katanya Pak Luhut itu nggak suka tuh orang-orang bawa-bawa masalah, jadi memberikan beban katanya. Dan juga Luhut meminta kepada Panda dan Adian agar jangan memanggil Pak Jokowi dengan sebutan Mas katanya. Kan mungkin karena sudah dekat ya panggilnya Mas. Jadi Pak Luhut bilang, jangan panggil Mas, dia bilang. Saya aja ke Presiden panggilnya Pak Presiden. Masa kalian manggilnya Mas gitu? Apa gitu kira-kira ya kan? Janganlah seenak kalian manggil Mas-mas gitu ya. Terus kata Panda ya pertemuan itu jadi tegang kan seperti tadi yang ada di pos kota ya. Nah kemudian ya bergulir seperti itu ya terlontarlah kata-kata bahwa aku sudah biasa menghabisi orang, kata Pak Luhut. Nah Adian langsung menimpali seperti yang tadi gitu ya. Memang kenapa rupanya mau habisi aku? Aku juga sudah biasa diancam-ancam dengan kematian. Akhirnya dilerai oleh Panda ya. Kemudian Adian nambah lagi di sini, jangan mentang-mentang berkuasa loh. Nggak pernah, maksudnya presiden komplain ke kita gitu. Maksudnya dianggap nih Pak Luhut mentang-mentang menteri gitu ya. Nah, kira-kira begitu ya. Gitu deh ceritanya ya. Jadi ternyata walaupun masalah ini diangkat baru-baru ini di podcast Total Politik dan diberitakan di Pos Kota 2 hari yang lalu, ternyata kejadian ini sudah kira-kira 1,5 tahun yang lalu. Dan kejadiannya itu benar terjadi dan saksinya Panda Nababan yang kemudian diceritakan lagi di podcast Total Politik dan juga diamini oleh Adian di podcast serupa. Jadi kira-kira itu kisah mengenai Adian yang tercatat pernah tanda kutip merasa diancam mau dihabisi gitu ya. Ya tapi ya nggak tahu lah sekarang hubungannya antara mereka bagaimana gitu ya. Jadi itu saja yang mau saya share, ini menarik lah ya. Semoga ini bisa mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.